Oke, apa perbedaan visa dan paspor ya? Oke, jadi gini, secara gampang dipahaminya, paspor itu adalah kartu identitas kita atau dokumen identitas kita itu ketika kita di luar negeri. Jadi kalau di dalam negeri kan kita punya yang namanya KTP ya. Nah, KTP itu hanya berlaku di dalam negeri kita. Ketika kita ke luar negeri, itu yang berlaku adalah paspor. Jadi sesimpelnya kayak gitu. Paspor adalah KTP-nya kita ketika di luar negeri. Sementara visa itu adalah surat izin dari negara tertentu sebagai tanda masuk warga negara lain ke negara tersebut. Jadi seumpama cara mudahnya ya, kita mau ke Korea Selatan, ini kita ambil contoh Korea Selatan aja, maka kita perlu visa atau surat masuk untuk ke Korea Selatan yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Korea Selatan. Jadi beda ya antara kartu identitas atau dokumen identitas dengan surat izin masuk. Jadi kartu identitas adalah paspor kita dan surat izin masuk adalah visa kita. Jadi secara mudahnya begitu. Kayaknya simpel ya. Oke, perbedaan jenis-jenis visa ya. Jadi gini, karena tadi kita jelaskan bahwasannya visa itu adalah surat izin masuk, itu memang kategorinya banyak. Kategorinya banyak. Jadi ada visa reguler. Visa reguler itu macam-macam. Ada visa reguler untuk kunjungan singkat. Itu artinya kunjungan yang kita tidak tinggal dalam jangka waktu lama. Short time visit itu bisa berarti kunjungan visa reguler, ada juga visa waiver tadi masuk yang bisa dalam wujudnya visa transit dan segala macam. Itu kalau untuk reguler. Juga ada lagi visa tinggal. Visa tinggal ini biasanya untuk keperluan-keperluan khusus yang kita akan tinggal lebih lama di negara tersebut dengan bermacam-macam kepentingan. Bisa juga kan visa student. Nah, itu juga ngurusnya beda. Persyaratan juga lebih lengkap. Itu nantinya ketika kita dapat visa student, kita punya visa tinggal sebagai student. Dan ini biasanya lebih lama selama kita masih belajar di negara itu. Ada juga visa kerja. Nah, biasanya kalau secara umum orang bilangnya work permit ya. Nah, work permit ini juga lebih rumit lagi pengurusannya karena syaratnya akan jauh lebih banyak, termasuk surat keterangan dari perusahaan setempat dan segala macam. Biasanya juga dalam bentuk lama dan biasanya ada jangka waktu yang kita harus perbaharui, entah bisa setiap tahun atau setiap 3 tahun, 2 tahun atau 5 tahun tergantung dari ketentuan di negara tempat dia tinggal. Jadi visa itu nggak sesimpel kita wisata ya, ada visa kita sekolah, belajar, ada juga visa kita kerja, ada juga nanti visa permanen resident dan segala macam. Itu uh, penjelasannya nanti bisa kita di sesi yang lain ya. Tapi sementara itu, jadi terus ketika kalian mendengar kata seperti visa waiver itu adalah program khusus dari suatu negara yang memberikan visa khusus dengan syarat yang lebih mudah, lebih simpel daripada visa reguler. Contoh visa waiver itu biasanya umumnya dalam wujud visa transit. Contohnya adalah yang paling terbaru itu visa ke Tiongkok ya, atau orang dulu nyebutnya China. Itu mereka sejak bulan Juni 2025 itu memberlakukan visa waiver kepada warga negara Indonesia yang berencana ke negara tertentu lewat Cina atau pulang ke negara Indonesia lewat Cina. Masa berlakunya itu 240 jam. Atau kalau mau bahasa casualnya 10 hari ya. Kalau kenapa mereka pakai jam, mungkin biar lebih precise aja untuk masa tenggangnya. Jadi contohnya kalau kita mau ke Jepang, kita ke Cina dulu dan kita sudah beli tiket dari Cina ke Jepang, itu kita gak harus ngurus visa Cina. Atau sebaliknya, kita dari Jepang
mau ke Indonesia, terus mampir di Cina dulu, dan kita udah punya tiket pesawat dari Cina ke Indonesia, itu kita dapat visa waiver tadi. Kita tidak harus mengurus visa reguler di kedutaan besar Cina. Jadi kita tinggal sampai di bandara, mereka punya counter khusus untuk mengurus itu. Jadi kita nyampe di bandara Beijing. Bandara Beijing ada dua ya. Satu Nauning, dua Dasing. Dasing yang lebih baru dan lebih jauh, lebih luas. Tapi apapun bandara itu, kita datang ke counternya, kita isi formulir, kita nanti bayar di tempat. Umumnya visa waiver itu kalau dari kategorinya mirip dengan visa on arrival ya. Itu tidak jarang sekali yang benar-benar gratis ya. Kita isi, kita bayar. Meskipun syaratnya tentu kan lebih mudah ya karena kita bisa isi di tempat gitu. Kita ketika udah nyampe di bandaranya mereka. Jadi tidak ada kewajiban untuk kita ngurus di negara kita atau sebelum berangkat. Itu kemudahan yang mereka berikan dan syaratnya seperti yang tadi kita jelaskan tadi ya. Itu. Terus visa on arrival. Visa on arrival ini ya mirip dengan visa waiver yang transit, tapi biasanya mereka tidak kalau visa on arrival itu tidak harus kita punya syarat ke negara ketiga dan menjadikan negara ini sebagai transit. Seperti kalau kita ke negara-negara stan-stan itu ya, Turkmenistan, Kazakhstan, itu biasanya visa on arrival buat warga negara Indonesia ya. Itu jadi kita nyampe, terus kita seperti tadi visa ke Cina tadi yang visa transit, visa waiver, itu kita datang ke counternya, kita ngisi formulir, terus kita bayar visa on arrival. Ini juga yang berlaku untuk para bule-bule kalau ke Indonesia itu mayoritas itu visa on arrival. Jadi mereka datang langsung ke counternya, mereka isi formulir, terus kemudian bayar untuk fee visanya. Jadi tadi sudah ada visa reguler. Visa reguler tuh bisa untuk turis, belajar, kerja. Juga ada visa waiver yang program khusus. Terus juga ada yang namanya visa on arrival yang mana persyaratannya lebih mudah. Terus kita mengurusnya ketika kita sampai di bandara tujuan. Itu juga ada juga jalur di beberapa negara itu satu yang sebenarnya jarang diberikan tapi adalah visa jalur VVIP. Biasanya ini untuk orang-orang tertentu yang punya kemampuan lebih ya. Maksudnya gini, contohnya pihak Korea Selatan itu punya VVIP juga untuk beberapa warga negara yang dianggap memberikan keuntungan lebih untuk negara Korea. Jadi dia pengusaha yang menanamkan modal dalam jumlah besar di Korea Selatan. Itu biasanya punya visa VVIP, jadi mereka bisa hampir seperti bebas visa atau permanent resident ya. Mereka bisa bolak-balik ke Korea Selatan, tinggal di sana dalam jangka waktu tertentu, yang mana diperpanjang sesuai dengan syarat-syarat yang mereka berikan kepada visa VVIP ini gitu. Ini juga berlaku juga untuk visa ke US, ke Eropa dengan syarat-syarat yang jauh lebih berat yang hanya orang-orang tertentu dan mampu yang bisa mendapatkan visa ini. Arrival card itu sebenarnya declaration kita atau pemberitahuan kita terhadap imigrasi tempat kita yang akan kita kunjungi. Jadi dahulu itu arrival card itu sederhana seperti declaration card atau kartu deklarasi yang biasanya dibagikan ketika kita mau masuk suatu negara. Biasanya kalau sekitar 10 tahun yang lalu itu tuh kita naik pesawat, ketika kita masih di atas, kita tuh udah dibagikan sama pramugarinya satu lembar kartu untuk kita isi, untuk menyatakan bahwasanya kita tidak membawa barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk masuk ke negara itu. Umumnya kan ketentuannya seperti uang cash ya. Ada batasan uang cash yang dibawa itu tidak lebih dari sekian gitu kan. Ketika kita bawa melebihi itu, kita harus mendeklar atau menyatakan bahwasanya kita bawa lebih banyak. Alasannya ini gitu. Kita tulis atau kita membawa barang-barang yang sebenarnya kalau tidak ada izin tuh tidak diizinkan gitu. Jadi kita declaration. Tapi kalau kita nggak bawa yang masuk kategori nggak boleh itu ya kita bilang aja no di semua kartunya ya. Tapi belakangan karena mungkin dianggapnya ini terlalu manual dan kemudian repot untuk beberapa turis dan dianggap nanti kalau diisi di tempat di bandara atau di ini informasinya dari arrival card itu kurang lengkap.
atau tidak efisien, akhirnya beberapa negara terutama setelah COVID itu memberlakukan arrival card-nya lebih detail, dan karena lebih detail supaya juga lebih efektif, mereka mencoba mekanismenya dengan mengisinya lewat online. Jadi kita diharuskan mengisi sebelum kita berangkat. Umumnya mereka memberikan batas waktu minimal tuh 3 hari sebelum kita berangkat. Mengapa begitu? Karena supaya ada urutan antrian yang jelas gitu loh. Kalau kita ngisi setahun sebelumnya, meskipun kita udah beli tiket, itu nanti rumit juga mengatur. Kok setahun lagi udah daftar gitu loh, nanti numpuk dan sebagian imigrasi negaranya akan kerepotan untuk mengurutkan siapa yang nanti akan datang duluan. Nah, fungsinya apa? Ketika kita di imigrasi mengantri, terus kita pada gilirannya kita dipanggil, terus kita menyerahkan paspor. Ketika mereka mengetik nama kita, itu sudah ada informasi yang kita tulis di arrival card-nya waktu kita ngetik online. Jadi kita sudah ada data apa aja, kita bawa apa aja, identitas kita. Jadi ketika itu sudah lengkap, prosesnya akan lebih cepat. Mereka tinggal mengecek, terus kemudian memeriksa kita secara real time, gestur dan segala macam. Mungkin ada pertanyaan lanjutan. Jadi prosesnya akan lebih cepat tanpa kita harus ngisi manual di bandara, yang mana itu butuh waktu, bikin antrian lebih lama dan akan merepotkan imigrasi di negara tujuan. Jadi tujuannya itu buat efisiensi dan datanya biar lebih lengkap. Itu sih. Walaupun sebenarnya waktu mengisinya juga agak lama ya. Intinya kalau kita udah paham pertanyaannya, mungkin 5 menit ngisi di online tuh udah selesai gitu. Jadi jangan dianggap ini memberatkan, karena sebenarnya kalau kita jalanin itu sebenarnya sebentar kok gitu. Cuma memang kita harus aware bahwasanya minimal 3 hari sebelum itu kita harus isi. Sekarang mayoritas negara memberlakukan itu. Jadi ya ikuti aja prosedurnya gitu. Visa itu adalah surat izin kita masuk ke sebuah negara. Tentu mereka membutuhkan dokumen-dokumen tentang diri kita, tentang profil kita, tentang kemampuan kita juga. Jadi logika visa itu begini. Mereka ingin menyaring orang-orang yang masuk ke negara mereka itu supaya menyaring orang supaya tidak ada potensi pelanggaran atau penyalahgunaan izin visa itu. Contohnya adalah ketika kita apply visa turis, terus kemudian disalahgunakan menjadi visa kerja. Jadi istilahnya mereka di tempat itu tidak pulang, kemudian nyari kerja, dan kerjanya ilegal, mereka overstay, bisa sampai mungkin bulanan, tahunan gitu. Jadi mereka itu mengantisipasi kejadian-kejadian ini. Makanya mereka butuh syarat-syarat yang mungkin bagi kita terasa memberatkan ya, tapi bagi mereka ya ini screening, ini penyaringan gitu loh. Kalau dibikin mudah, dibebaskan tanpa dokumen, ya nanti semakin banyak dong penyimpangannya gitu. Jadi yang patut diperhatikan, disiapkan itu adalah dokumen. Ada 3 jenis kriteria sebenarnya yang mereka harapkan dari kita. Pertama adalah identitas. Jadi identitas itu biasanya terwakili di 3 dokumen. Yang pertama adalah KTP kita, kalau kita udah dewasa ya. KTP kita, terus ada akte kelahiran, dan juga ada kartu keluarga. Yang penting adalah dari ketiga dokumen itu, nama kita harus persis sama ejaannya. Ini sering terjadi terutama di Indonesia ya. Nama kita di KTP, nama kita di akte kelahiran, terus nama kita di KK itu berbeda spellingnya. Ada yang Y jadi I, ada yang harus disambung jadi dipisah. Itu bagi kedutaan yang mengurus visa itu dianggap sangat krusial dan gak bisa ditolerir. Ini karena masalah identitas. Identitas ini yang paling utama. Jadi pastikan sebelum kalian itu mengurus visa, menyiapkan dokumen, pastikan nama Anda di ketiga dokumen itu identik alias persis sama, spasinya, ejaannya. Jadi nggak ada toleransi perbedaan satu huruf pun. Jadi kalau bisa ini diurus dulu semua jadi sama, itu akan memudahkan pengurusan.
Atau kalau sudah terlanjur, ini kan kita ngomong udah terlanjur ya, walaupun nggak disarankan untuk udah terlanjur. Jadi yang biasanya mereka minta adalah uh, mereka akan menghubungi kita, terus kemudian bilang gini, Pak ini ada perbedaan nih, atau Mbak ini ada perbedaan spelling nama gitu. Bisa nggak Mbak membuat surat dari pejabat setempat untuk menyatakan bahwa ketiga dokumen ini mengacu kepada orang yang sama. Nah, umumnya mereka akan minta dokumen itu kalau kita dianggap masih berpeluang untuk memenuhi syarat memperoleh visa. Nah, akhirnya apa? Kita tambah effort untuk ngurus itu. Biasanya ke pejabat kecamatan ya. Kita ngurus dan nanti ada surat template ya dari kecamatan yang menyatakan bahwasanya tiga nama itu mengacu ke orang yang sama. Nah, kalau bisa ketika udah terlanjur gini ya udah kita bikin surat itu. Langkah selanjutnya ya disamain namanya. Nanti karena urusan-urusan berikutnya akan begini lagi dan kemungkinan kita juga akan diminta dokumen yang sama lagi. Kita ke pejabat daerah lagi, kita repot lagi. Jadi solusi terbaiknya ya diurus dulu semuanya sampai nama kita benar-benar sama. Itu dari sisi identitas. Kedua, dokumen tentang kemampuan kita. Jadi satu yang penting itu paling penting identitas, jadi ini nggak ada kompromi. Kedua itu dokumen tentang kemampuan kita. Kemampuan ini bisa berwujud satu status pekerjaan kita, juga status kemampuan kita. Yang kedua ini penting karena gini, mereka itu berusaha menyaring supaya kalau kita melamar visa turis itu tidak disalahgunakan menjadi kita bekerja di sana dan overstay tanpa izin tinggal. Jadi mereka menyaring orang-orang supaya kalau kamu apply turis ya udah kamu jadi turis, jangan jadi kerja. Nah, untuk seperti itu biasanya orang-orang yang berpotensi menyalahgunakan visa itu adalah orang-orang yang ingin bekerja di sana kan. Dengan asumsi itu mereka berpikiran seandainya pelamar visa ini sudah punya pekerjaan yang sangat memadai di Indonesia atau punya pekerjaan tetap atau pekerjaan yang dianggapnya sangat bagus, kecil bagi logikanya kedutaan besar itu, kecil kemungkinan bagi orang ini untuk melepaskan pekerjaannya di Indonesia terus kemudian bekerja secara gelap atau tidak terdaftar di negara tujuannya karena terlalu berisiko untuk meninggalkan pekerjaan yang dianggap bagus ini, tetap dan bagus. Jadi contohnya gini, Anda berstatus sebagai ASN, aparatur sipil negara. Itu kan kalau di kita dianggapnya pekerjaan yang sangat memadai, mengikat karena memang kita jadi pejabat negara atau petugas negara gitulah ya. Itu baik di mata kedutaan itu statusnya sangat kuat. Jadi sangat kecil kemungkinan itu Anda akan melepaskan status ini terus kemudian bekerja secara ilegal di negara asing gitu. Jadi kemungkinan akan sangat kecil. Jadi kalau status Anda PNS itu besar kemungkinan Anda akan diluluskan permohonan visanya. Karena dalam logika kedutaan itu kayak ya buat apa ninggalin pekerjaan ASN di sini? Atau Anda punya pekerjaan yang sangat bergengsi lah mungkin ya, walaupun di swasta. Contoh ada kerja mungkin di perusahaan-perusahaan tambang, Pertamina, ConocoPhillips, atau perusahaan bonafit lainnya, kerja di Telkomsel mungkin atau di perusahaan-perusahaan besar. Itu di mata kedutaan Anda dianggap Anda sudah mapan nih di Indonesia. Jadi buat apa Anda beresiko untuk melepaskan ini kemudian kerja di negara tujuan gitu. Jadi kemungkinan juga akan sangat kecil itu. Jadi identitas itu nomor satu. Kedua, status pekerjaannya juga sangat penting. Jadi seandainya ini ya Anda bekerja swasta mungkin tidak sebonafit yang kayak di tambang atau jadi ASN, tapi ada pekerjaan tetap, terus kemudian mungkin masa kerjaannya juga sudah agak lama, 2 tahun, 3 tahun gitu. Umumnya juga ini dianggap kuat sama mereka untuk visa turis ya. Kayak dia sudah ini kok sudah jadi karyawan lebih dari 2 tahun atau 3 tahun itu umumnya di mata kedutaan untuk visa turis itu dianggap sudah cukup kuat. Apalagi nanti kan diperkuat dengan biasanya mereka minta surat keterangan kerja. Jadi Anda bekerja di sini dan biasanya kalau Anda ingin lebih meyakinkan lagi, Anda bikin pernyataan kemudian ditandatangani oleh
HRD-nya di perusahaan atau mungkin bosnya atau apapun itu yang menyatakan bahwasanya saya ingin berlibur ke mungkin ya paling gampang Korea Selatan dari tanggal segini dan saya akan kembali pada tanggal ini untuk bekerja kembali gitu. Biasanya untuk meyakinkan dari pihak kedutaan, bikin aja surat pernyataan itu ditandakan oleh HRD. Biasanya itu akan semakin menguatkan ya. Kalau oh ya saya akan balik kok gitu. Buktinya pertama saya ada surat keterangan kerja, saya bikin pernyataan ini juga yang ditandai oleh HRD-nya, jadi itu semakin kuat. Nah, baru faktor ketiga yang menguatkan itu baru kemampuan kita untuk menunjang liburan di sana. Umumnya tuh orang mendefinisikannya lewat tabungan. Nah, jumlah tabungan berapa gitu loh. Jadi sebenarnya jumlah tabungan itu tidak ada fixnya. Harus berapa tergantung dari dua syarat pertama atau tergantung dari syarat kedua tadi. Seandainya syarat kedua itu status pekerjaan Anda sudah sangat memadai seperti yang kita bahas tadi, sebenarnya syarat tabungan tuh tidak harus banyak banget, asal mencukupi aja gitu. Seandainya Anda liburan ke Korea 1 minggu gitu, tabungan Anda 15 juta, 20 juta tuh kayaknya sudah cukup. Kalau status Anda ASN, pejabat mungkin kerja di BUMN atau perusahaan-perusahaan besar, atau Anda di perusahaan swasta tapi sudah lama bekerja dan pernyataannya juga kuat ya seperti kita bahas tadi, itu umumnya nggak masalah gitu karena dianggap segitu ya cukup-cukup aja gitu. Ada kan isunya itu ada yang harus 50 juta gitu baru bisa untuk visa Schengen gitu ya, visa di Eropa gitu. Tapi kan sebenarnya nggak harus gitu. Semakin kuat status pekerjaan Anda, sebenarnya tabungan itu tidak harus sebanyak itu, yang penting cukup aja gitu. Atau mungkin kalau status pekerjaan Anda belum terlalu kuat, mungkin jumlah tabungan juga akan membantu. Tapi itu tidak pasti karena ada faktor-faktor lain yang dipertimbangkan oleh pihak kedutaan yang bisa memuluskan Anda atau membuat Anda meragukan untuk diberikan visa gitu loh. Jadi faktornya banyak, tapi yang harus Anda introspeksi ke diri Anda sebelum mengajukan itu adalah status identitas Anda. Ketiga itu harus jelas, spelling nama harus sama. Kedua, status pekerjaan Anda. Semakin jelas status pekerjaan Anda, itu sebenarnya semakin mudah Anda diluluskan. Dan ketiga ya kalau soal status kemampuan Anda itu juga sebagai pendukung gitu. Jadi tidak ada rumus pasti berapa saya harus bisa lolos, status pekerjaan apa saya harus bisa lolos, tapi ketiga itu bisa Anda bayangkan. Jadi Anda bisa introspeksi sebelum mendaftar, itu Anda kira-kira sudah bisa membayangkan kok kira-kira saya dengan kondisi sekarang itu bisa diloloskan atau tidak. Itu sebenarnya bisa dibayangkan gitu loh dengan logika dari kedutaan. Jadi kalau isu-isu harus tabungan segini, harus gini tuh tidak seperti itu logika mereka, karena tujuannya memang untuk menyaring supaya Anda tidak menyalahgunakan. Jadi tidak melulu soal kemampuan, tapi status pekerjaan juga penting. Kadang juga mereka di beberapa visa yang lebih rumit kayak ke US, ke Inggris gitu, mereka juga kadang-kadang meminta dokumen-dokumen tentang aset kita. Apakah kita punya rumah, apakah kita punya tanah, surat-surat itu kopiannya mereka minta. Karena apa? Ketika kita punya aset di negara asal kita, itu juga logikanya kecil kemungkinan kita akan meninggalkan ini semua. Terus kemudian kita mempertaruhkan diri kita untuk hidup jadi warga ilegal kerja di negara tujuan gitu loh. Jadi itu juga mempersempit kemungkinan itu. Kadang mereka membutuhkan dokumen itu. Jadi tapi ini tidak wajib, dokumen tentang aset itu biasanya tidak wajib. Jadi ya itu sebagai opsional aja ketika Anda dipandang masih punya kemungkinan untuk diberikan visa. Jadi seperti itu. Jadi tolong diperhatikan banget. Kalau Anda ngerasa memang itu tidak kuat, ya dipikir-pikir lagi untuk mengurus visa. Karena kalau kita paksakan mengurus visa dengan kondisi kita tidak kuat ya, itu memang kemungkinan besar ditolaknya akan sangat besar. Dan ketika kita ditolak, itu bukan cuma duit kita angus ya untuk pengurusan visa, waktu kita juga udah terbuang, juga rasanya sakit hati, kayak sia-sia dong gua ngurus ngumpulin semua ini terus akhirnya gagal juga. Pasti ada yang ngerasa trauma juga. Dulu ada teman ngurus visa Korea nggak lolos,
Terus bahkan setelah dia nggak lolos kan, ya ada jangka waktu yang dia nggak boleh ngajuin lagi kan, ada intervalnya gitu. Jadi introspeksi dulu aja, pastikan semua itu kuat, baru urus visanya kayak gitu. Di mata pengurus visa, kedutaan atau penerbit visa itu sebenarnya kelulusan atau tidaknya itu tidak tergantung dari kita mengurusnya sendiri atau dibantu oleh agent. Anggap saja agent itu membantu kita mengumpulkan dokumen, membantu kita untuk menguruskan ke kedutaan atau ke agent. Jadi sebenarnya itu masalah kelulusan atau tidak itu urusan masing-masing. Jadi travel agent cuma menjadi kurir, bahasa simpelnya ya. Jadi kalau kita nggak lulus itu bukan salah agent. Kalau kita lulus juga bukan karena agent, itu semua karena diri kita. Jadi agent tuh hanya membantu kita kalau kita memang kondisinya tidak punya waktu atau pengen ringkes gitu loh. Kan tidak semua orang itu tinggal di Jakarta ya atau sekitar Jabodetabek, sementara mayoritas kedutaan, agent pengurus visa itu juga di Jakarta. Jadi kalau dia tinggal di luar Jawa, bisa jadi di Sumatera atau di Surabaya, hitung-hitung aja ongkos ke Jakarta, belum dia harus mikirin bawa dokumen sebanyak itu di perjalanan, ongkos nginep, waktu. Kalau pakai agent kan ya udah kita bayar aja agentnya. Ya tinggal hitung-hitung aja, kalau Anda punya budget, sayang waktu, ya udah urus aja lewat travel agent gitu. Tapi ingat, lulus tidaknya itu tidak tergantung travel agent. Itu urusan masing-masing. Dia hanya membantu supaya Anda tidak kehilangan waktu aja gitu. Ingat ya, jadi di ngurus visa itu bisa di kedutaan, bisa di agent. Agent ini dimaksud adalah lembaga yang ditunjuk oleh kedutaan untuk membantu mereka mengurusi visa. Jadi zaman dulu itu, kita ambil contoh lagi Korea Selatan sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu, itu mereka mengurusnya masih sendiri kedutaan itu. Jadi tidak lewat agent. Jadi kita bayar biayanya itu tunggal, biaya fee untuk visa kita. Tapi karena belakangan ini kedutaan Korea Selatan itu menyerahkan pengurusan itu ke agent, jadi kita ngurusnya di agent, tidak di kedutaan, dan kita membayar 2 kali. Satu biaya visa kita, juga satu biaya jasa agentnya, jadi double. Kalau nggak salah sekitar 1, sekarang ya untuk yang visa single trip. Jadi visa itu ada 2 ya untuk yang turis. Ada single trip, ada multi trip. Jadi single trip itu sekali entry, terus kita balik. Tapi kalau multi trip itu kita bisa bolak-balik tanpa harus mengurus visa ulang, dan biasanya ada jangka waktunya ya. Kebetulan kalau spesifik ke Korea Selatan itu sekitar 5 tahun. Tentu biayanya lebih mahal, tapi nggak sesignifikan itu mahalnya dibanding kita bikin visa 2 kali. Dan biasanya syarat dari multi entry itu adalah kita pernah sekali ke negara itu atau pernah mengurus single entry. Jadi syaratnya umumnya itu. Ini kita spesifik ke Korea Selatan ya. Syaratnya Anda pernah mengurus visa single entry, itu baru Anda bisa mengurus multi entry. Jadi kalau Anda belum pernah ke Korea Selatan, kemudian Anda ngurus langsung visa multi entry, umumnya tuh diragukan gitu. Kecuali mungkin Anda pernah punya visa-visa di negara-negara yang kuat. Seperti Anda pernah punya visa Schengen, yang terbukti Anda pernah ke Eropa dan Anda tidak menyelewengkan visa itu, Anda pernah ke US, dapat visa US, itu juga kemungkinan besar Anda akan tidak susah untuk mendapatkan visa multi entry ke Korea gitu. Jadi ya persiapkan aja ya, agent atau tidak, ingat Anda yang lebih menentukan itu. Oke, Anda harus introspeksi dulu. Anda cari tahu di internet itu yang valid ya informasinya ya. Syaratnya apa aja? Walaupun sebenarnya mayoritas syarat visa itu mirip-mirip. Karena pertama itu dokumen identitas. 3 dokumen itu Anda harus persiapkan kopian-kopiannya, dan pastikan itu semua dokumen asli ya. Maksudnya Anda memang punya kopian aslinya. Terus kemudian ada 3 dokumen itu untuk menandakan identitas Anda itu jelas, terdaftar. Terus 2 dokumen-dokumen tentang status
pekerjaan Anda, biasanya kan keterangan kerja, atau diperkuat selain keterangan kerja, Anda tambahkan lagi surat pernyataan bahwasanya Anda akan kembali lagi setelah berlibur, dan biasanya ditandatanganin oleh HRD atau mungkin bos Anda lah ya, terserah manajer atau apapun. Terus itu untuk status pekerjaan dokumen. Terus kemudian ketiga itu biasanya opsional, ya surat-surat untuk mendukung kemampuan Anda untuk membiayai wisata Anda di sana. Biasanya dalam bentuk dokumen tabungan umumnya ya, karena ini yang liquid, yang bisa segera cair gitu. Jadi biasanya umumnya mereka tuh meminta rekening koran atau laporan rekening Anda dalam 3 bulan terakhir. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa mereka minta di 3 bulan terakhir? Itu sekaligus juga membuktikan arus keluar masuk dana dari tempat Anda kerja. Itu salah satu yang mereka perhatikan. Jadi kalau Anda bekerja, punya status pekerjaan kan, Anda udah punya surat keterangan kerja nih. Terus Anda sudah bikin pernyataan bahwa Anda akan kembali. Oke. Terus di rekening tabungan Anda itu kan ada yang bilang begini ya, saya rekening punya banyak, punya 6 account, punya 6 rekening tuh, jadi oke. Tapi tolong laporkan rekening yang tempat Anda menerima gaji. Itu yang utama, karena mereka juga ingin ngecek, oke, Anda punya keterangan kerja, oke, Anda punya pernyataan ditandatanganin HRD, oke. Tapi ketika ada transferan dari perusahaan masuk ke rekening Anda, itu jadi bukti kuat. Ya memang benar Anda kerja di situ. Dan bukti kuat Anda punya pekerjaan tetap. Gajinya segini dalam 3 bulan itu benar-benar masuk. Jelas gitu, oh benar, berarti semakin 2 dokumen itu menguatkan dokumen Anda kerja, keterangan, serta rekening Anda juga masuk ada transferan gaji dari perusahaan itu. Juga jumlah tabungan Anda akan menentukan, oh dengan tabungan segini Anda bisa kok nanti wisata ke negara itu nggak terlantar, hidupnya juga tidak luntang-luntung gitu ya. Jadi benar-benar proper liburannya gitu loh, nggak kemudian nggak bisa beli tiket balik terus kemudian overstay di sana, kan nggak gitu. Mereka bisa ngitung kok. Jadi 3 dokumen itu ya. Kalau masalah tadi tentang dokumen aset atau itu biasanya sangat opsional. Jadi bisa diminta, bisa enggak. Kalau seandainya di 3 dokumen itu Anda kuat, dokumen identitas, surat keterangan kerja, status kerja Anda, dan kemudian status kemampuan Anda lewat tabungan itu udah kuat, ya udah biasanya sih lulus-lulus aja itu. Tapi ya itu semua dipersiapkan dan harus rapih nyusunnya. Biasanya dulu ada tuh di internet urutannya apa aja dokumennya ini ditumpuknya gitu-gitu. Ada yang bilang harus ada tiket pesawat balik dan segalanya, opsional. Ada negara yang mewajibkan, ada yang enggak. Bahkan ada di satu kedutaan yang sama atau di satu agent yang sama ke negara yang sama, ada yang bilang, oh mas disertakan tiket pulang, ada yang enggak. Mungkin kalau Anda status yang pertama, dokumen identitas, dokumen keterangan kerja, dokumen tabungannya udah tiga-tiganya sangat kuat, kayaknya nggak akan ditanyain apa-apa deh. Pesawat pulang, apa itu enggak. Tapi mungkin kalau mereka merasa agak meragukan, nah baru tuh nambah-nambah syaratnya, aset lah, tiket pulang lah gitu. Jadi semakin banyak diminta-minta itu sebenarnya mereka butuh diyakinkan, intinya itu. Jadi itu. Nah, dari sinilah Anda sebenarnya sudah bisa menduga kira-kira saya lolos apa enggak gitu loh. Dan Anda juga bisa yakin ketika Anda ini kalau bisa jangan terjadi, Anda nggak lolos, itu sebenarnya Anda bisa mengira-ngira titik mana, apa penyebab Anda nggak lolos. Karena setiap kedutaan atau setiap agent itu tidak akan memberitahu alasan kenapa kita nggak lulus. Karena itu bisa jadi sensitif. Jadi kalau Anda sudah introspeksi diri dan Anda yakin ini tiga-tiganya kuat, ya udah lanjut gitu. Oh oke. Ini lumayan ngaruh. Jadi gini, paspor itu adalah dokumen tanda identitas kita yang harus kita jaga kondisinya. Karena banyak negara-negara, terutama negara yang kuat, yang susah masuk melalui visanya, atau negara yang sangat ketat tentang warga negara asing masuk ke negaranya, itu biasanya sangat memperhatikan hal ini. Kalau visa kita, paspor kita tuh ada robek, lecek, itu dianggapnya kita satu tidak menjaga dokumen itu dengan baik. Kedua, jadi gini,
masih tetap ada aja kasus-kasus yang namanya paspor ilegal. Entah itu bikinnya di black market atau gimana ya. Umumnya black market itu kelemahannya adalah kondisi paspornya tidak bagus. Entah hasil printannya kabur atau kertasnya robek atau seperti apa. Jadi ketika kondisi paspor Anda itu tidak bagus, besar kemungkinan, ada kemungkinannya bahwa paspor itu bisa mereka curigai sebagai ilegal. Jadi bentuk paspor kita, wujud paspor kita yang sangat bagus, rapi, nggak lecek, itu tuh sangat meyakinkan si pihak imigrasi bahwasanya memang paspor kita ya asli gitu loh. Dan memang tanggung jawab kita untuk menjaga itu. Itu sangat penting walaupun kita suka protes, kok masalah gini aja dipermasalahin gitu. Ya itu hak mereka tuh. Karena ada banyak kasus bisa paspor-paspor ilegal itu memang bentuknya tidak sebagus paspor asli gitu loh. Dan ya itu tanggung jawab Anda, itu dokumen Anda gitu. Jaga dengan baik. Salah satu tipsnya adalah coba dibungkus tuh yang namanya paspor pakai plastik supaya kalau kena air nggak luntur. Karena sekalinya paspor yang memang di bagian informasi kita itu sebenarnya kertasnya udah bagus ya untuk paspor RI, tapi di bagian kertasnya itu kalau kena air itu lecek. Kalaupun kering itu jadi mudah sobek. Dan ada sobek kecil-kecil di bagian kertas itu bisa jadi kecurigaan dari pihak imigrasi gitu loh. Ini kenapa kayak gini? Itu mereka meningkat tuh kecurigaan ini, jangan paspornya ilegal nih gitu. Jadi makin ribet lah kita masuknya, makin dicurigai, makin ditanya-tanya. Kalau kita nggak siap, udah deh siap-siap aja tuh nggak diterima gitu. Kita akhirnya mungkin jadi penyesalan kan, kok kenapa gua nggak jaga paspor, kenapa nggak diplastikin, kalaupun kena air kita nggak tahu ya kondisi kita di perjalanan ya, bisa jadi kita jatuh di apapun kecelakaan kalau kita membungkus paspor kita dengan plastik anti air, tidak mudah lembab dalam kondisi-kondisi cuaca-cuaca ekstrim, cuaca panas banget, itu kertas gampang sobek, kertas gampang lecek, gampang basah. Dan perawatan dengan plastik, dengan apa itu juga kan tidak mahal. Nggak ratusan ribu itu beli plastik. Jadi ya sisihkan waktu, sisihkan budget sedikit lah untuk merawat paspor kita. Itu juga akhirnya kita kok yang untung gitu, nggak mempersulit diri gitu. Jadi itu. Oke, jadi gini, setiap negara itu berlakukan masa interval yang berbeda-beda ya. Jadi kayak contohnya kalau di Korea, umumnya banyak yang apply ke Korea dan tidak diluluskan. Itu biasanya ada interval sekitar 6 bulan baru kita bisa boleh mengajukan lagi. Karena memang setiap ditolaknya permohonan visa kita itu mereka tidak kasih tahu alasannya. Jadi kita introspeksi diri lah, kira-kira apa seperti tadi kita jelasin ya, pasti di antara 3 syarat itu ada yang lemah gitu. Identitas, status pekerjaan, atau kemampuan Anda. Udah introspeksi aja di 3 itu. Tolong diperkuat aja tiga-tiganya. Nanti ketika udah yakin baru ngajukin lagi. Korea Selatan kalau salah 6 bulan, Amerika itu mungkin 1 tahun, atau yang lain tuh beda-beda kebijakannya. Dampaknya adalah ya kita semakin tidak mudah untuk apply kedua kalinya karena kita pernah punya track record gagal. Jadi itu mereka punya catatannya ya. Oh ini udah pernah apply di dan dulu mereka tuh punya catatannya, ini orang ditolak gara-gara ini, dan itu memang nggak diberitahukan ke kita ya, tapi di sana udah tertulis gitu. Akhirnya jadi mereka akan introspeksi lagi, akan review lagi permohonan kita gitu, apakah sudah membaik statusnya di 3 hal itu atau tidak gitu. Jadi ya nggak apa-apa, perbaikilah dan gas aja gitu. Tentu saja USA, visa Amerika itu yang paling ribet syaratnya, paling susah ditembus karena tadi tuh kita jelasin faktor-faktor apa yang kira-kira bikin kita nggak lulus ya. Itu visa US lebih rumit lagi. Pertama, dia itu sampai sekarang, bahkan mungkin sampai beberapa dekade mendatang, tidak akan menyerahkan pengurusannya ke agent. Jadi dia benar-benar ngurusnya di kedutaan ya. Kita ngantri. Gak tahu kalau perkembangan terbaru ya, tapi biasanya mereka masih di kedutaan. Terus kemudian ada faktor yang banyak orang bilang ini misterius, yaitu ketika dokumen Anda lengkap,
Anda merasa yakin Anda memenuhi syarat, termasuk identitas, status pekerjaan Anda, terus kemudian kemampuan Anda untuk berwisata, termasuk finansial dan segala macam, itu tidak sama sekali menjamin Anda langsung lulus. Karena ada faktor lain lagi, yaitu faktor interview. Dan ini kadang susah gampang. Jadi 7 kali susah 1 kali gampang. Jadi gini, kadang itu interviewnya itu pertanyaannya tidak rumit. Tapi entah kenapa ketika beberapa orang yang ditolak ya mengaku menjawabnya dengan lancar, menjawabnya dengan santai, tidak ada gelagat-gelagat yang dia menganggap dirinya mencurigakan. Tapi ternyata nggak lulus. Dia juga udah pede dengan status pekerjaan dia, finansial, nggak lulus juga. Jadi itu kayak misteri gitu ya. Ada yang bilang gacha, untung-untungan gitu. Anda lulus apa tidak gitu. Kita hanya bisa berspekulasi, tapi mereka jauh lebih detail. Ini baru soal visa ya. Dan ketika Anda dapat visa US, umumnya itu visa US kalau Anda dianggap qualified atau mungkin malah over qualified, Anda bisa jadi dikasih langsung untuk tempo period 3 tahun atau 5 tahun. Multiple entry biasanya. Itu pun kalau Anda sudah punya visa US yang dapatnya di setengah mati susahnya, itu ketika Anda masuk terbang terus kemudian di bandara mereka mau lewat imigrasi itu juga rumit lagi. Anda pasti akan ditanya, apalagi di informasi mereka tuh Anda baru pertama kali masuk US ya. Itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih rumit lagi. Itu juga masih saringan. Jadi ketika Anda sudah setengah mati dapat visa US, belum tentu Anda juga bisa masuk ke sana. Kalau Anda mental di penjagaan imigrasi di bandara mereka gitu loh. Jadi tidak pernah mudah. Jangan merasa jumawa Anda bisa dapat visa US karena itu baru setengah perjalanan. Ada setengah lagi ketika Anda menjalani pemeriksaan di imigrasi mereka, dan mereka tuh sangat ketat dari sisi orang, barang. Mereka berusaha tidak ada makanan-makanan aneh-aneh yang masuk ke negara mereka, bahkan benda apapun tuh mereka usahakan tidak bisa masuk US karena mereka sangat peduli dengan kualitas makanan mereka yang nggak mau terkontaminasi. Mereka beranggapan makanan-makanan dari luar US itu punya potensi untuk menyebarkan penyakit-penyakit yang mereka nggak akan bisa tahu dan nggak akan bisa mereka prediksikan cara penanganan. Jadi daripada ribet nanti kalau beneran kecolongan, ada kita bawa makanan apa duren busuk, terus kemudian ketika kita di sana kita buang ke tempat sampah, terus ternyata ada bakteri atau virus yang ternyata mereka bikin susah, itu mereka daripada kayak gitu-gitu mending nggak usah masukin. Sering kejadian orang Indonesia itu hobinya bawa rendang karena pikir itu safety net mereka. Kalau makan di US tuh nggak enak, gue ada rendang dong, tinggal beli nasi atau beli apa sebagai makanan pokok ya. Itu sudah pasti nggak boleh masuk makanan-makanan kayak gitu. Terus udah Anda ikhlaskan aja lah. Mau bikinan ibu Anda yang sangat enak itu pasti akan dibuang sama mereka. Mereka nggak mau ambil resiko ada makanan yang berpotensi membawa masalah ke mereka gitu loh. Itu untuk barang, untuk orang apalagi. Jadi itu susah. Negara kedua susah itu British, jadi Inggris ya. Dan Inggris ini tidak hanya Inggris dan sekitarnya seperti Great Britain ya, Scotland, Wales dan segala macam. Tapi juga ada beberapa negara-negara protektorat Inggris tuh yang masih di dalam kewenangan kerajaan Inggris, kayak British Cayman Island dan segala macam, itu juga sama rumitnya. Meskipun tidak serumit Amerika dan tidak seribet Amerika ya, tapi tetap susah juga ngurusnya. Baru ketiga Schengen dari Eropa. Schengen Eropa juga kabarnya kan macam-macam ya, tergantung di negara mana kita ngurus. Tapi umumnya ini tips juga ya untuk visa Schengen Eropa. Daftarlah visa Schengen di tempat Anda pertama kali mendarat. Jadi umpamanya Anda berencana atau udah beli tiket ya, itu mana yang lebih dulu. Kalau saya mau mendarat pertama di Eropanya di Belanda, yang ngurus visa Schengennya visa Belanda.
Anda pertama kali mendarat di Itali, ya ngurus visanya kalau bisa di Itali supaya nggak menimbulkan kebingungan di imigrasi mereka gitu loh. Jadi walaupun visa Schengen itu anggotanya sekitar 27 negara ya, artinya Anda punya satu visa dari satu negara Schengen itu akan berlaku di 27 negara itu. Tapi demi tidak membingungkan pihak imigrasi bandara, ya daftarlah visa Schengen di tempat Anda pertama kali mendarat di Eropa. Anda dari Indonesia transit sebenarnya ke Swedia, ya urus visa Swedia dan segala macam. Jadi itu urutannya: US nomor 1 paling susah, 2 British, ketiga Schengen. Itu kita sebagai paspor Indonesia kalau dibilang lemah ya nggak selemah itu, tapi kalau dibilang kuat tentu tidak, karena kita masih kalah dari Malaysia, jelas kita kalah dari Singapura apalagi, dan dari Thailand kita juga masih kalah. Jadi masih banyak PR untuk warga Indonesia dan juga pihak Kementerian Luar Negeri ini supaya kita lebih mudah ya untuk mengakses negara-negara yang kita pengen kunjungi ya. Itu sih. Jadi ya usaha kita semua ya, warganya, pemerintahnya dan segala macam.